Ya, jadi di video sebelumnya kalau Anda nonton, kalau belum ya cari yang sebelumnya dulu lah. Sebelum yang ini nanti Anda bingung kalau belum melihat yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu saya sharing tentang bagaimana enaknya jadi penyiar, terus juga bagaimana mengawali siaran dan juga yang lainnya. Nah, sebetulnya kunci sukses seorang penyiar radio dan juga radionya itu kita harus kembali ke yang sifatnya sangat basic, yaitu bahwa radio itu sifatnya personal, radio itu sifatnya akrab, radio itu imajinatif. Kemudian saya coba ambil dari beberapa karakteristik radio, saya ambil dua yang saya jadikan konsentrasi untuk materi kali ini, yaitu radio itu personal dan imajinatif. Artinya begini, pada waktu Anda, kita jadi penyiar, maka sebetulnya dalam tanda kutip tidak boleh ada batas antara kita sebagai broadcaster, sebagai penyiar dengan pendengarnya. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Jadi jangan dibayangkan memang harus selalu berbaur, tidak mungkin itu, karena bagaimanapun ada medium, ada ini lingkungan yang aktivitas sebuah bisnis atau mungkin sebuah institusi, sementara pendengar bagaimanapun adalah konsumen, sebuah komunitas konsumen. Tetapi dalam pelaksanaannya itu nggak boleh ada batas. Artinya dalam siaran, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita omongkan itu harus seakan-akan kita lagi ngomong dengan orang yang ada di depan kita. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa salah satu penyiar yang berhasil, tanda-tandanya adalah pendengar yang ada di sono, yang kita nggak tahu dia ada di mana, itu selalu membawa radio kemana-mana. Membawa itu bisa jadi langsung masuk ke telinganya lewat earphone, lewat headphone, atau mungkin bawa radio yang mungkin sampai dipeluk, dibawa tidur dan seterusnya, dibawa kamar mandi sampai masuk ke tempat air atau basah, dibersihkan lagi di air dryer gitu ya. Ada itu ceritanya. Saya dulu kecil juga begitu. Itu cerita saya sendiri sebetulnya. Yang nggak hidup sih, rusak masuk air. Tapi itu tanda-tanda bahwa penyiarnya berhasil membuat si pendengar itu memiliki teman yang sebetulnya teman ini teman imajinatif. Imajinatif bukan berarti nggak ada, tapi jauh. Akhirnya pada saat si penyiar ngomong, seakan-akan pendengarnya ini ngobrol dengan temannya sendiri. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa jangan sampai seorang penyiar, jangan sampai saya atau Anda nanti kalau jadi penyiar, atau mungkin sekarang sudah jadi penyiar, mungkin lebih ngetop dari saya nggak ngerti, kan saya nggak tahu siapa Anda. Kalau mau tahu ya silakan Anda tulislah tuh di YouTube, kan ada fasilitas saya siapa, saya lebih ngetop dari Aris ya, silakan, saya lebih senang itu, nggak apa-apa. Kalau Anda sudah jadi penyiar atau mungkin belum jadi penyiar, maka apapun yang kita katakan dalam siaran, apapun yang kita bacakan, apapun yang kita putarkan lewat teknologi kita, maka bayangkan bahwa kita sedang langsung berhadapan dengan orang, dengan seorang sahabat, dengan seorang teman, atau mungkin orang yang belum kita kenal, tapi kita harapkan dia menjadi akrab dan tertarik dengan kita secara langsung, personal. Ini tidak gampang. Itu kenapa ada teori yang sebetulnya bukan teori di buku, bukan teori yang sifatnya akademis, tapi teori yang sifatnya operasional alami. Mengatakan begini, kalau Anda siaran, kemudian Anda menggunakan announcing skill, gaya siaran yang sangat teknis, sangat ilmiah, itu jangan-jangan malah membuat pendengar Anda merasa asing. Karena gampangannya begini, kalau ada laki-laki perempuan pacaran, kemudian yang laki-laki atau salah satunya ini menggunakan gaya bahasa, menggunakan intonasi yang tidak seperti sehari-harinya, maka rasanya loh, kamu kok jadi begini ngomongnya gitu. Tetapi kalau yang salah satunya ini memang gaya bahasanya, gaya ngomongnya memang sudah begitu, maka sudah jadi sesuatu yang lazim, yang biasa, yang sehari-hari. Nah, tapi bagaimana dengan kalau ini orang baru? Jadi meskipun kita menggunakan cara-cara teknik komunikasi, broadcasting, gaya siaran, kemudian announcing skill yang memang betul-betul sesuai dengan standar, tapi jangan lupa yang begitu kita deliver ke pendengar, maka harus seperti ngomong secara langsung. Nah, maka ada pesan dari
ya guru-guru saya juga pernah mengatakan kalau kamu lagi siaran dis kemudian tenggorokan kamu serak, ya udah ngomong gini aja. Sorry, saya agak serak gitu. Atau kalau terpaksa siaran kemudian kamu lagi pilek, ngomong aja maaf, saya lagi flu, tapi mudah-mudahan nggak mengganggu. Saya tetap berusaha menemani Anda dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan pura-pura kemudian segala macam, nanti malah jadi orang asing yang membuat pendengar menjadi seakan-akan tidak kenal dengan Anda. Padahal Anda sangat membutuhkan pendengar. Sekali lagi, dasarnya adalah radio yang dijual adalah data dari jumlah banyaknya pendengar. Oleh sebab itu maka pendengar harus kita buat akrab, harus kita buat selalu bersama kita, karena pada dasarnya kita sangat membutuhkan mereka dan kita hidup dari mereka. Itu aja dulu, jangan panjang-panjang ya, ikuti dulu. Terima kasih.